Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, salam bahagia, sahabat setia pemirsa Suara Edukasi Banua. Siniar podcast persembahan Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam podcast spesial. Kami hadir dari Kebun Raya Banua, Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau biasanya kita di studio, hari ini kita hadir dari Kebun Raya Banua, Provinsi Kalimantan Selatan, yang ketika saya datang ke sini saya tercengang dan wah, luar biasa ternyata di Kalimantan Selatan ada Kebun Raya Banua seindah ini. Dan seperti biasa di podcast kita akan mengundang tokoh-tokoh Banua yang inspiratif, yang berbagi dengan kita nantinya, praktisi, guru, dan orang-orang yang mendedikasikan pada dunia pendidikan untuk nantinya juga menginspirasi sahabat semua. Langsung kita sapa beliau, guru besar dan juga tenaga ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan bidang ekonomi dan pembangunan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta MS. Kita sapa beliau langsung. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kabar baik, Prof? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih di sela sibuknya hadir membersamai kami di podcast kami. Sehat, Prof, ya, selalu ya. Ini rutinitasnya kalau sehari-hari ini apa, Prof? Kalau mengajar masih, walaupun sudah pensiun, Ya. tapi masih mengajar di S3, S2 maupun S1 masih. Jadi tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, Prof, ya. Mungkin bisanya itu aja kan. Tapi kami sangat bangga, Prof. Pian ini kan sibuk benar itu ya. Dan kita hadir di Kebun Raya Banua. Jadi sepertinya ada yang ingin Prof sampaikan nih kepada sahabat-sahabat kita pemirsa. Kenapa kita harus berada di Kebun Raya Banua? Alhamdulillah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua yang saya hormati dan banggakan. Jadi saya diundang untuk mengadakan acara podcast ini dan kami sarankan untuk di Kebun Raya Banua. Karena kita sambil mengenalkan Kebun Raya Banua kita ini. Kalau dari segi luas, Kebun Raya Banua kita ini lebih luas dari Kebun Raya Bogor sebetulnya. Seratusan hektar ya. Cuma ini baru, makanya tanamannya masih muda-muda gitu. Iya. Walaupun demikian, walaupun baru begitu ya, tapi saya salut dengan pengelolanya, pimpinan Kebun Raya Banua itu ternyata penilaian nasional ini sudah bagus nih. Sudah apa? Saya lupa nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Luar biasa itu dari segi manajemennya. Ya, jadi kita juga bagus nih sambil mengenalkan, dan menurut saya ini juga dijadikan bahan ini media untuk pendidikan sebetulnya. Karena kita bisa mengenal berbagai jenis tanaman asli kita di Kalimantan juga ada. Malah mereka sini membuat tema-tema sebetulnya. Ada yang apa namanya tanaman obat-obatan, ada yang tanaman pohon-pohonan gitu ya, kemudian buah-buahan macam-macam. Kita di sini aromatik ya. Iya, kalau nggak salah aromatik ya. Jadi sekaligus mungkin bahwa memperkenalkan kepada, bahkan mungkin sudah tahu bahwa ada wisata edukasi sebenarnya, Prof, ya. Jadi, dan minggu depan mulai tanggal 15 nanti ada semacam bahasa Inggris begitu. Jadi mereka anak-anak datang diajari sambil bahasa Inggris mengenalkan itu. Mulai tanggal 15. Jadi ini wisata edukasi ini sebagai media juga kepada siswa, bahwa sangat baik. Saya tercengang tadi, Prof, ketika kesini, wah, luar biasa ternyata sudah sejauh ini. Ini kan real ya. Iya. Kalau biasanya kalau kita dapat 100% tuh melihat, mendengar, melakukan kan begitu. Iya. Dengan begini kan seperti itu yang kita capai. Padahal kita tadi pengennya di luar, Prof, ya. Nah, tapi takutnya hujan gitu ya. Ya. Baik, Prof. Di sela mengajar, Prof, ya. Tentu Prof juga melihat bagaimana perkembangan dunia pendidikan saat ini. Teknologi yang semakin pesat berkembang juga. Nah, Prof sendiri melihat seperti apa, Prof? Hal-hal seperti ini, apalagi kita ini bangga, Prof Hatta di level nasional kan sudah juga dikenal. Diawali sebagai akademisi di Universitas Lampung Mangkurat, kemudian capaian terbesar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Stek. Ini menurut Prof sendiri seperti apa, Prof? Baik, dalam pembangunan suatu negara atau bangsa kan ada 10 pilar ya.
Tapi yang terpenting itu adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi pendidikan ini saya kira penting sekali. Dari situlah bisa merubah paradigma berpikir masyarakat tersebut ya. Jadi dengan pendidikan dia akan bisa merubah nasibnya begitu. Nah saya kira jadi ini penting, termasuk acara kita ini juga sebenarnya mendukung dari segi pendidikan. Nah lalu begini, masalah pendidikan ini kan dari satu pihak mereka seperti masyarakat itu konsumen gitu ya. Mereka tuh bebas milih kan. Mau sekolah ke luar negeri bagi yang berduit kan, atau paling tidak ke ke Pulau Jawa gitu ya. Nah yang menjadi pikiran saya itu begini, jadi seolah-olah yang sekolah di tempat kita ini khususnya di Kalsel, ini kan sisa-sisa Pak, Pak itulah yang jadi pemikiran saya juga itu. Dan di sini mau tidak mau gurunya yang harus hebat. Kalau misalnya mengajar ya kayak di ITB apa UI itu orang sudah pintar-pintar semua kan. Oleh karena itu gurunya ini yang penting sekali. Kan kita tahu dari ini ada input, ada proses, ada output kan. Nah di proses inilah peran guru itu luar biasa. Oleh karena itu guru itu perlu dibekali baik soal pengetahuannya sendiri, substansinya, maupun juga hal-hal yang mendukung dari pencapaian substansi itu, misalnya teknologi komunikasi dalam pendidikan, saya kira itu penting. Baik yang secara langsung maupun alat-alat bantu, misalnya apakah lewat video, audiovisual dan lain-lain. Saya kira itu penting. Jadi selain pedagogik yang dikuasai oleh guru, kemampuan menguasai teknologi ini juga sangat penting. Karena sebenarnya saya sih berkeyakinan peran guru itu memang luar biasa, tak tergantikan. Cuma maksudnya supaya efektif, efisien dalam menyampaikan substansi itu, kita perlu bantuannya seperti ini, teknologi seperti ini. Kan kita bisa melihat langsung kalau binatang ini gini, ada binatangnya kan. Daripada hanya mendengar, tapi menghadirkan sesuatu konsep yang abstrak itu menjadi konkret. Betul, itu maksudnya. Jadi sangat penting sekali ini ya, dalam mendukung ya. Cuma peran guru itu sentral memang. Betul. Jadi walaupun ada teknologi, peran guru tidak tergantikan. Tidak tergantikan, betul. Menurut saya seperti itu. Apalagi ada istilah teknologi itu seperti pisau bermata dua, Prof ya. Jika salah menggunakan bisa terluka. Benar. Apalagi begini nih, apapun bentuk pendidikan atau training ya, sebenarnya fundamental tujuannya itu adalah bagaimana melatih siswa itu memecahkan masalah. Intinya sebenarnya di sana. Makanya saya bilang tadi guru tadi penting kalau dia langsung berhadapan begini kan gitu kan. Kalau tadi sifatnya mendukung aja. Karena masalahnya kan setelah dia dilepas dari pendidikan, dia akan terjun di masyarakat, itu dia akan menghadapi berbagai masalah. Malah kadang-kadang rumit, malah kadang-kadang keras gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa dilatih memecahkan masalah, nanti dia agak tenang sedikit begitu. Jadi berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Jadi harus begini. Nah makanya seharusnya di pendidikan tuh hard skill dan soft skillnya itu memang harus lengkap dua ini. Hard skill itu lebih ke bahannya saja, bahan materi yang diberikan. Sedangkan soft skillnya lebih ke penunjang untuk itu tadi. Maksud saya contoh soft skill itu misalnya dia aktif di organisasi misalnya. Kemudian dia rajin berkomunikasi sehingga dia punya jaringan networking. Yang sebenarnya di agama Islam sih sudah sih, yaitu silaturahmi. Di Inggris kan aja networking begitu. Networking, silaturahmi. Nah, lalu misalnya organisasi ya, si siswa kita latih menjadi panitia. Biasanya yang jadi masalah panitia itu adalah kekurangan duit kan. Biasanya. Jadi dia harusnya berpikir kan, kayak apa nih supaya acara ini bisa lancar, walaupun duit terbatas. Di situ tuh latihannya itu, maksudnya di situ. Jadi nanti kalau dia terjun ke masyarakat udah biasa. Tapi kalau yang belum pernah gimana tuh? Makanya bagian kutu buku tuh kasihan juga tuh. Dia belajar gini aja, hebat dia memang dapat A, dapat B gitu. Dari sisi akademis sebenarnya itunya, dari kognitifnya ya mungkin dia. Tapi dari segi afektif dan efektif psikomotorik. Nah itu mungkin bisa kurang dia seperti itu. Jadi memang harus seimbang, Prof ya. Betul. Apalagi tadi salah satu mungkin yang saat ini di tengah gempuran media informasi teknologi ini yang semakin masif juga etika yang juga harus diperhatikan, Prof ya. Karena
udah saking masifnya kadang penggunaan teknologi bisa Betul. menjadikan karakter-karakter siswa ini malah. Makanya guru tadi masih sentral perannya tuh, yang dia tetap muka tuh, karena harusnya guru ini tidak hanya memberikan bahan, tapi mendidik. Disitulah kesempatan guru kan. Dengan begini itu kita lebih berkomunikasi begitu loh. Kalau semua diserahkan alat, kaku semua nanti. Iya. Nah, Interaktif itu juga membangun hubungan emosional. Benar. Makanya guru itu harusnya menguasai 10 kebutuhan jiwa manusia. Karena dengan begitu dia akan yang anak-anak agak nakal jadi lunak gitu. Seperti itu ya. Seperti yang tapi melunak semua mereka ini berapa. Ya, artinya Prof ya, dengan kita sangat terbantu dengan teknologi, apalagi saat ini mungkin perkembangan yang pesat AI dengan mudah. Kalau dulu mungkin Prof sangat susah ya mencari referensi, bahkan sekarang kita buku aja dulu kan. Sekarang satunya tuh buku. Sekarang kan lewat HP bisa. Jawaban udah langsung muncul. Cuma hati-hati itu. Jangan salah mereka nanti manja, nggak mau belajar, nggak mau berpikir. Hati-hati. Itu boleh-boleh aja sebagai pembantu, penolong. Benar aja. Makanya itu tetap saya manusia, si guru itu yang paling sentral. Iya. Nah, untuk guru kita di Kalimantan Selatan, Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan ini, Prof, selalu membersamai guru-guru. Pelatihan-pelatihan mereka lakukan untuk peningkatan kompetensi mereka dalam bidang penguasaan teknologi. Jadi mereka sudah membuat media ajar bisa. Nah, apakah hal seperti ini memang harus selalu diberikan penguatan, Prof, oleh pemerintah misalnya, ataupun bisa dilakukan secara mandiri, kesadaran mereka sendiri? Bagaimana? Di awal-awal sih memang pemerintah sih harus aktif ya, yang mengarahkan seperti itu. Nah, lalu nanti sambil diarahkan bagi yang mampu sekolahannya kah bersama-sama atau individunya, boleh dia berkreasi gitu dalam rangka memperkaya itu. Apalagi ini memang kan selalu berkembang terus gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti jadinya gitu. Kalau enggak kita tertinggal begitu aja. Ya. Nah, Prof, Prof Hatta ini kan sampai di level nasional begitu ya pencapaiannya. Apa yang bisa mungkin dibagikan kepada pemirsa, kepada sahabat kita ini, sesuatu yang mungkin memotivasi mereka bahwa kita dari yang tadi disampaikan Prof, walaupun ini mungkin sisa-sisanya saja, tapi kita juga mampu sampai ke kancah nasional, kita mampu sebenarnya di sana. Bagaimana, Prof? Baik, saya tidak tahu apakah pendapat saya pribadi sih, dosen-dosen saya dulu tuh hebat-hebat. Menurut saya tuh betul-betul hebat-hebat ya. Salah satunya kan orang kita daerah sendiri ya, Profesor Anwari Dilmi gitu. Beliau tuh dulu sebetulnya kerjanya di Belanda tuh. Tapi karena beliau berpikir ingin bangsanya maju, dia tinggalkan aja kerjanya di sana. Padahal gajinya besar. Mapan di sana ya. Iya, dia ke sini. Akhirnya dia menjadi dekan Fakultas Kehutanan Universitas Sambung merangkap rektor Universitas Sambung. Coba bayangkan ya, orang-orang seperti itu luar biasa kepeduliannya terhadap peningkatan orang-orang kita di daerah Kalsel khususnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu begini, saya kan tadi dikatakan memang dari daerah gitu. Benar itu. Tapi makanya tadi yang penting sih waktu dia sekolah itu bagus-bagus. Dan saya sendiri sebetulnya cita-citanya nggak terlalu tinggi waktu itu. Hanya ingin jadi dosen aja lah, sudahlah. Guru ya. Ya, seperti itu aja. Tapi itu di luar ya kehendak Tuhan ya, kita nggak tahu ya. Tahunya saya kok dipanggil aja ke Jakarta. Saya sendiri juga seperti nggak percaya, benar nggak nih kan? Sampai di Jakarta aja masih nggak percaya saya, benar nggak? Nah, baru percaya. Lalu selama ini yang mungkin bisa saya sampaikan, silahkan kalau mau ditiru. Saya selama ini mencoba disiplin. Itu yang saya coba lakukan. Kemudian mungkin ada pengaruh ini ya, sholat itu yang 5 waktu itu kali ya. Membuat kita terbiasa azan naik gitu kan. Nah, lalu hanya dalam kehidupan juga terpengaruh, efektifnya adalah efektifnya. Nah, lalu yang kedua, selain disiplin, saya itu biasanya kalau suruh tugas ini saya kerjakan dengan betul-betul gitu loh. Baik waktu sekolah, saya bertanggung jawab betul gitu. Waktunya saya jaga gitu kan. Maupun waktu kerja. Kalau saya sudah dapat tugas di sini, saya kerjakan betul-betul tugas. Saya enggak mikirin kerjaan yang berikutnya, nggak ngerti ya. Penting ini saya harus bagus gitu loh. Nah, saya kerjakan gitu kan.
Termasuk saya beberapa kali disuruh mimpin lembaga. Bagi saya biasa aja sih. Keuangannya itu saya jaga betul. Ya kan? Kalau perlu saya duit pribadi itu acara yang tertentu itu. Nah, akhirnya kan uangnya ibaratnya banyak gitu ya. Yang saya aneh begitu saya ganti kok uangnya habis. Jadi, saya mencoba itu tadi lah. Ya ibaratnya itu amanah lah harus kita laksanakan dengan baik. Itu aja sih selama ini saya laporkan gitu. Dan saya selalu begini, kalau misalnya ada bos, kamu ini, nah, siap, saya bilang gitu kan. Padahal saya tidak tahu itu apakah nanti bisa atau enggak. Karena secara psikologis, kalau kita bilang siap, senang dia. Tapi kalau kita bilang, wah sudah, sama kita sudah enggak bagus. Nah, tapi siap harus diselesaikan juga. Bukan hanya siap. Wah itu kalau bahasa banyak tuh bang tuh balik juga. Jadi akhirnya saya itu berusaha. Enggak semuanya juga berhasil. Pernah juga gagal, tapi kita beritahu kan. Ini nah kita sudah begini, ini masuk akal lah. Ternyata belum bisa juga. Gitu aja. Itu yang selama ini saya lakukan ya. Jadi kita sama teman ya bagus-bagus lah, mau saling membantu gitu aja. Itu yang saya lakukan sehari-hari. Jadi nggak tahu itu kepercayaan orang ya. Jadi memang tadi disiplin, kemudian ibadah itu penting, kemudian tugas bertanggung jawab dengan integritas gitu. Integritas bahasa adanya singkatnya gitu ya. Dan tadi networking, silaturahmi bahasa Arabnya. Itu yang mungkin dia menjadikan pencapaian seorang itu bisa seperti itu. Tapi ya kita tetap berdoa ya. Tetap berdoa gitu. Seperti saya pengalaman nih, dipanggil Pak SBY ke Cikeas, salah satu tugasnya tahu enggak? Katanya turunkan hotspot di Indonesia 30%. Di Indonesia itu kan luas itu ya. Dan saya tahu duitnya pasti sedikit itu. Titik panas. Iya, hotspot titik panas. Tidak berarti api kan? Tidak berarti api, bisa api, bisa suhu yang tinggi. Suatu tempat, ini makanya namanya hotspot secara umum kan. 30%. Nah, dari sana karena saya tahu dana sedikit, saya harus preventif, bukan reaktif. Salah kalau reaktif itu. Nah, jadi maksud saya preventif itu, Indonesia ini kan tidak seluruhnya juga kan. Saya pelajari data sebelumnya, di mana sih yang sering kebakaran. Ternyata 4 provinsi aja kan. Nah, sudah berkurang loh. Jadi sudah mulai bisa diatasi kan. Jadi mapping dulu. Mapping dulu. Kemudian dari 4 ini, kabupaten mana sih? Lebih kurang lagi ya kan gitu kan. Segi data kan. Seperti itu. Hari kita tahu di kabupaten itu pun biasanya di kecamatan ini gitu. Hanya di titik-titik itulah kami menyebarkan pasukan. Pasukannya itu sederhana aja, alat-alatnya juga sederhana. Ada pompa air yang bisa dibawa gitu ya. Yang sebab yang kita serbu atau kejarnya adalah api-api kecil masalahnya. Bukan api yang sudah besar itu. Jadi begitu ada api muncul, celah gitu, habis. Nah, saya tidak menyangka, tapi saya sampai berdoa dari sini. Kita usaha tetap berdoa. Rupanya doa ada dikabulkan Tuhan nih. Yang datang tuh zaman saya disuruh tuh La Nina. Bukan El Nino. Oh, berarti kan banyak hujan nih. Akhirnya setelah diperiksa di satelit itu, turunnya 40%. Tadi diminta 30%. Nah, itu namanya per semesta merestui seperti itu. Jadi, usaha boleh, tapi doa juga jangan lupa. Kita tidak ada kemampuan apa-apa kan. Itu yang pernah saya lakukan. Nah, Prof, kita kembali bicara tentang sumber daya manusia di Kalimantan Selatan terutama ketika dihubungkan dengan teknologi, dan kita ingin memang mencapai yang sangat baik gitu ya. Salah satunya tadi Prof sampaikan, salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi pencapaian indeks pembangunan manusia juga. Saat ini di Kalimantan Selatan utamanya, apakah kita harus siap untuk terus menyongsong Indonesia emas di nantinya? Pastikan harus kita siapkan sumber daya manusia kita. Nah, melalui apa saja Prof itu yang bisa kita lakukan? Sekarang ini ya, ini data dan fakta nih ya. Dari sejak zaman Soekarno sampai Pak SBY ya, bahkan mungkin Jokowi, itu orang Banjarmasin selalu ada jadi menteri. Mungkin orang banyak tidak tahu tuh. Misalnya di zaman Soekarno siapa? Pangeran Muhammad Noor. Iya kan, orang dari Martapura sini misalnya kan. Lalu berikutnya itu ada Idham Khalid dari Amuntai kan.
jadi Waperdam, jadi ketua DPR GR, apa macam-macam itu. Ya kan? Selanjutnya ada lagi zaman Soeharto misalnya siapa Saadillah Mursi, maksudnya kan? Orang berapa ya kan? Kemudian setelah jatuh Pak Harto, lalu si Pak Gus Dur kan? Nah, Gus Dur itu di situ ada teman beliau orang Kandangan kan? Pak siapa ya? Jadi dijadian sekretaris kabinet kan? Kan ada terus nih. Habis itu kan Mega kan? Ada Samsul Muarif ya. Lalu SBY ada yang Menpan tuh Pak siapa namanya? Pak Pendi ya, Pendi. Pak Pendi. Nah, setelah itu kan saya yang keduanya kan. Nah, setelah selesai Pak SBY kan, baru Pak Jokowi kan. Dan di situ kita hanya ada Wamen saja, Wamendu. Saya ingin menyampaikan saja, ternyata orang-orang Kalsel sejak dulu tuh bagus saja perannya di pusat sana kan. Cuma mungkin berita-beritanya yang nggak ada gitu, jadi orang pada nggak tahu. Padahal kalau tahu tuh ditulis, sekarang ditulis mestinya biar anak bangsa kita tuh itu memotivasi sebetulnya. Ternyata kita di daerah bisa aja gitu bersaing seperti orang. Apalagi kalau kita di Kalsel ini menyiapkan manusianya ini yang dibagus-bagus teratur kan. Nah saya senang juga nih salah satu dari proyek Sekolah Garuda. Oh iya. Itu di Kalsel satu nih, belum semua seluruh provinsi lagi. Untung sekali kita, dari yang terbatas jumlahnya kita satu, itu sudah diresmikan. Kemarin saya juga hadir dan ternyata guru-gurunya juga hebat juga ya. Itu mereka memang disiapkan untuk kuliah, malah ke luar negeri seharusnya. Mereka disiapkan yang sekolah Garuda itu. Nah mudah-mudahan sekolah lain juga jangan kalah maksud saya. SMA biasa itu. Saya sendiri kan dari SMA 3 waktu itu nggak terlalu terkenal. SMA 3 Banjarmasin. Nggak terlalu kenal lah. Sudah di Petran? Iya sekarang. Dulu Jan Ayani. Ganesha ya berarti. Anda terlalu terkenal lah dulu itu. Tapi banyak aja orang-orangnya yang jadi-jadi gitu ya. Jadi pejabat-pejabat. Gitu. Kalau SMP-nya mana Prof? SMP-nya SMP 3. SMP 3. 3 juga ya? Saya ini kan mendekati rumah, nggak punya sepeda, nggak punya macam-macam kan. Jadi cari sekolahan yang nggak tahu urusan nomor berapa, yang penting dekat rumah lah. Berarti yang di Pasar Jati, Prof ya? SD-nya sekarang jadi mall saya tuh. Melayu itu? Mall ini yang apa tuh? Yang seorang besar di Banjarmasin di dekat rumah sakit Ulin. Oh ya, dulu SD Melayu kalau tidak salah itu. Situ saya SD Beringin, situ ada berapa sekolah tuh Ulin, Beringin sama apa gitu ya. Saya di situ sekolah. Tapi ada nggak Prof? Ingat nama guru masih? Gurunya masih ingat nggak Prof? Yang SD mungkin lupa saya ya. Tapi kalau SMP, SMA itu masih yang berkesan mungkin ya. Iya, yang berkesan tuh guru bahasa Inggris saya tuh. Saban masuk sekolah pasti periksa buku, kalau kotor robek begitu terpaksa harus rapi gitu loh. Tapi kualitasnya akhirnya memang saya bisa sedikit lah bahasa Inggris. Iya. Tapi memang paradigma guru sekarang juga berbeda. Beda. Kita tidak mungkin bisa seperti dulu lagi kan. Mungkin bilang ham apa nanti. Iya. Jadi pendekatan kepada siswa juga berbeda. Betul. Tapi berapa saat ini kan juga kita lihat bagaimana ternyata bisa menunjukkan di sekolah-sekolah itu kadang siswa itu lebih duluan tahu daripada. Ya ini akibat adanya ini kan HP, kemudian artificial intelligence itu, Google, mereka bisa duluan belajar apa segala itu kan. Itu membantu juga, yang penting mereka diarahkan lah. Supaya jangan menyalahgunakan alat bantu itu. Nah, kita bicara tentang mungkin bahasa saya etika pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Ini etika yang menurut Prof sendiri harusnya seperti apa? Tadi kan sudah beberapa kali kita singgung mungkin secara tersirat bahwa guru harus berperan penting di sana, memfilter. Ada beberapa sekolah yang tidak mengizinkan anak-anak peserta didik membawa handphone. Tetapi kadang itu juga diperlukan di kondisi saat ini. Bagaimana Prof menurut pandangan? Saya kira itu kan keniscayaan ya, yang begitu-begituan itu mestinya boleh-boleh saja, tinggal pengaturannya ya sebenarnya di kelas. Dan malah kalau secara jujur di sekolah itu kan cuma berapa jam ya? Ya 6 jam atau berapa gitu. Yang paling lama kan di rumah. Jadi di sini harus dua-duanya main ini. Oh iya. Guru dan orang tua. Di sini ketat, situ lemah. Juga. Jadi harus sama-sama gitu. Cuma kan ada orang tua yang mengatur gini.
Kamu bila hari Minggu silahkan main HP, bila hari lain belajar kan kontrol gitu kan. Ya seperti di saya kan suka tuh ngontrol tasnya anak saya tuh. Takut ada rokok, ada narkoba. Istri saya suka gitu. Kalau pulang sekolah masih disidak ya? Sidak, diam gitu. Istri saya tanya, terima kasih juga ya. Jadi keluarga ini berperan penting. Malah menurut saya lebih besar kali ya. Menurut saya itu. Cuma memang saya mengerti bahwa murid ini kadang-kadang takut sama guru ya, dibandingkan orang tua kadang-kadang. Makanya itu sama-sama lah imbang gitu. Jadi orang tua itu dari segi waktu lebih banyak maksud saya. Kalau guru walaupun tugas ditakuti, tapi kan sebentar terbatas. Jadi sebenarnya ketika menyekolahkan anak di sebuah satuan pendidikan bukan berarti menyerahkan sepenuhnya. Nah, jangan lepas begitu aja. Seperti menimba batu ke dalam sungai gitu. Nah, itu sama dengan sampah. Merasa bayar, udah sampah saya terserah aja lagi. Kan sudah bayar kan? Itu salah. Mestinya kita sendiri ikut sampah itu. Pertama, jangan terlalu banyak mengeluarkan sampah tuh. Ya kan dari rumah sendiri. Semakin banyak manusia semakin banyak sampah itu kan. Sedangkan manusia ini tambah terus nih. Deret ukur manusia ini tambah. Dari 2, 4, 16, 25, 6 gitu. Sementara yang gini kan gini-gini aja deret hitung. Ketinggalan. Jadi harus dari manusianya sendiri gitu. Nah, seperti itu ya. Iya, kesadaran ini. Kesadaran kita. Jadi saya kira penting dua-duanya, malah sebaik mungkin sudah kali ya ada SMA atau SMP tertentu tuh, atau SD yang orang tuanya dikumpul gitu kan. Oh iya. Supaya mengarahkan, ibu kita ini sama-sama. Beritahu aja. Nah, ibu nanti gini. Kalau enggak kita gagal anak kita ini nih kan gitu. Jadi dipanggil gitu. Makanya ada yang apa tuh katanya? Di hari pertama bapaknya harus datang. Oh iya, hari pertama masuk sekolah. Iya. Hari pertama masuk sekolah gitu. Benar, iya benar. Abah yang mengantar sekolah ya. Itu bagus juga. Membangun apa? Bonding antara anak dengan ini ya, ketika. Cuma yang saya heran itu ya, waktu saya sekolah di Belanda itu kan, saya coba buka tas anak SD. Iya. Nggak ada tugas itu. Mereka habis di sekolah semua itu. Sementara di sini saya lihat ya, orang tuanya sibuk malam tuh ngerjakan PR. Aduh, orang tuanya. Jadi yang pinter mama nambahnya. Jadi kalau menurut ilmu pendidikan itu kan ada istilahnya psikologi perkembangan jiwa gitu ya. Jadi si siswa itu enggak boleh langsung diberi yang apa sana, habis-habisan enggak boleh. Dia belum siap otaknya. Oh iya. Kan ibarat kita membangun ya pakai semen ya. Kan kalau masih basah semen itu kan hancur dikasih beban kan. Anunya tuh apa persamaannya lah. Tapi kalau sudah kuat, perbandingan komposisi bahan itu. Makanya memberi tugas pelajaran itu disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak. Seharusnya begitu. Oh, di usia sekian mungkin seperti ini asupannya gitu ya. Kayak kita ini kayaknya ngejar nih. Anaknya harus prestasi gitu. Saya pernah menyaksikan sendiri pada saya waktu itu SMP aja tuh. Sudah mulai berpikir. Teman saya itu 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Itu kalau ngerjakan soal, luang terus selesainya. Bingung kami, selalu dia sebenarnya. Rupanya setelah saya pelajari dia tuh waktu itu dikerasi waktu SD itu. Begitu SMP menurun, SMA menurun dia begitu tuh. Nah itu yang sempat saya amati. Itu Prof melihatnya di waktu saya SMP itu kritis gitu. Nah di kuliah juga saya amati juga tuh. Ada mahasiswa yang suka dapat A gitu loh. Kalau nasib dia B+ gitu. Hebat kan? Ada satu nih banyak C-nya. Padahal jurusannya susah Prof ya. Jurusan nasib baik C+ lagi. Tapi setelah selesai kuliah, kok yang maju itu yang berhasil yang C ini. Yang ini malah enggak gitu. Lalu saya selidiki juga tuh. Tapi kamu jangan terlalu C-nya sih bilang. Nanti nggak bisa kerja nanti. Saya minimal 3,5 kan. Karena memang seperti di awal persampaian tadi ada kompeten, ada keahlian, soft skill yang harus dimiliki. Nah, jadi yang sukses ini yang nilai CC itu dia soft skillnya bagus. Dia rajin organisasi, punya teman, networking, apa segala itu. Jadi di waktu kerja itu kan banyak temannya sih. Kalau ini kan kutu buku nih, nggak berteman, nggak apa.
bingung dia, ada teman apa-apa. Ya. Tapi bukan berarti saat ini Prof ya, Ya. wah nilai itu urusan belakangan, bukan berarti Bukan seperti begitu, itu. Tetap ya. harus diperhatikan juga. Jadi imbang lah hard skill dan soft skill itu. Jadi sangat penting memang bagaimana membangun jejaring, berkomunikasi. Ini mungkin skill yang harus dimiliki juga, kemampuan komunikasi ini dengan baik. Penguasaan teknologi juga gitu. Betul, ya. Begitu Prof ya. Nah, kita bicara sekarang juga tentang tantangan teknologi Prof. Salah satunya adalah media sosial. Ya. Yang luar biasa. Disinformasi, hoax juga berkembang. Bahkan mungkin saling serang. Ya, Ini kan sudah tidak sehat nih. betul. Di media sosial ini. Nah, iya macam-macam. Nah, ini Prof melihatnya bagaimana Prof? Nah, itulah memang anak-anak itu harus kita informasikan, kita arahkan gitu ya, dalam rangka memanfaatkan media ini kan. Apalagi kan dengan penggunaan ini kan bisa kita bikin macam-macam ya. Kepala bapak dipanggal ganti orang lain kan. Nah, di macam-macam ini kan bisa. Jadi dia harus diberitahukan lah. Jadi jangan langsung menerima, jangan langsung sebarkan apa segala itu kan. Siapa tahu itu fitnah kita hoax tadi ya. Segera harus diarahkan dan seperti itu. Ya, enggak kasihan dia. Jadi dan itu peran guru lagi. Nah, guru dan orang tua kan. Guru orang tua tadi ya. Jadi itu memang hal-hal yang sangat krusial Prof ya. Saya kira malah penting gitu, ya. Karena kalau tidak salah Prof Muti Mendikdasmen saat ini itu juga menyampaikan sekarang ini empat catur pendidikan. Kalau dulu kan pendidikan pemerintah, masyarakat, dan orang tua gitu, masyarakat dan sekolah gitu ya. Sekarang salah satunya yang keempat adalah media sosial. Betul. Jadi memanfaatkan media sosial ini. Apa istilahnya ada triple helix, ada pentahelix, yang melibatkan kita di media ya. Iya. Jadi pemanfaatan media sosial ini juga sangat penting ya, jangan sampai malah merusak Mas. Nah, kita kembali bicara Prof tentang bagaimana kemudian pendidikan ini sangat penting bagi sebuah bangsa, terutama daerah kita di Kalimantan Selatan. Profesor mohon maaf, ini kan baru berulang tahun ya di bulan kemarin gitu ya. September 73. Selama perjalanan itu Prof tentu melihat perubahan pendidikan di era Prof sendiri kemudian sampai saat ini. Nah, apa yang paling harus diperhatikan sebenarnya Prof? Mungkin benang merah yang sama saja sebenarnya harus kita diberikan penguatan untuk daerah terutama di Kalimantan Selatan Prof. Oke. Tapi begini ya, saya kira yang tadi peran orang tua itu memang masih unggul lah gitu ya. Kalau pemerintah ini kan sifatnya memfasilitasi aja kan, seperti itu. Sehingga dan itu memang kewajiban pemerintah. Tugasnya kan melayani masyarakat gitu ya. Jadi pemerintah sendiri harus aktif mengikuti perkembangan pendidikan di daerah-daerah lain. Gitu. Kalau ada sesuatu yang menarik dan cocok dengan kondisi kita, ya tidak salahnya kita meniru gitu ya. Nah, lalu di samping itu kita bagus juga pemerintah daerah itu membuat khas sendiri tentang daerah kita gitu. Apa gitu. Kekhasan. Itu mengenalkan juga itu sebenarnya. Nah, saya kira itu. Jadi kita pertama tadi memang harus rajin mengikuti informasi ya. Apakah pemerintah sendiri yang memang bertugas itu ya. Apakah kita sebagai masyarakat juga harus juga lah mengikuti perkembangan itu. Nah, kemudian itu dia lihat punya orang, kan tidak salah kita meninjau, itu kan maksud meninjau itu kan maksudnya melihat kaji tiru. Kaji tiru kan, tapi sesuaikan dengan daerah kita. Kalau yang nggak cocok janganlah. Lagi bertentangan dengan budaya dan agama lebih lagi itu. Saya kadang ini Prof, rasa kadang membaca terasa riskan juga. Kalau dulu katanya Malaysia yang belajar ke kita. Benar itu. Sekarang kita yang belajar. Makanya pada tahun 90 kan saya ada diundang ke Malaysia ya. Di si Profesor Persosan itu cerita. Dia kuliah dulu di ITB, di gitu loh. Sekarang mulai terbalik ya. Saya yang belum jelas itu begini ya.
Apakah sama ya di negara lain juga? Kalau yang dijajah Inggris kayaknya sepertinya bagus ya sepertinya. Iya, Ya. perkembangannya ya. Mereka juga harus bahasa Inggris Bahasa seperti itu lah. Inggris ya. Kita yang jajah Belanda nih beberapa negara kayaknya nggak terlalu bagus betul. Apakah saya nggak ngerti ya? Apakah orang kita memang janganlah bisa Belanda itu bahasa orang, kita Iya. harus bahasa nasional gitu ya. Nah. Dan terbukti Malaysia sekarang iri nih. Bahasa kita jadi bahasa PBB sekarang. Iya, iya. Nah, mereka akhirnya menyalahkan mereka sendiri. Kenapa kita bahasa Inggris katanya kemarin? Padahal bahasa akar bahasa kita Melayu katanya kan. Mereka ngaku nih malah punya dia sepertinya. Nah, itulah yang terjadi. Iya. Jadi serba salah juga memang ya. Satu pihak mereka memang kenal lancar bahasa Inggris itu mungkin jadi enak gitu. Nah, sekolahnya juga anak-anak yang cepat menangkap apa segala itu. Sementara kita Belanda sih nggak betul-betul ya. Orang tua kita sedikit-sedikit aja bisa Belanda. Iya. Tapi Prof dulu kuliah di Belanda. Belanda ya. Dan saya kaget. Ternyata bahasa-bahasa Banjar ini banyak juga bahasa Belanda. Saya pikir, tapi yang aslinya punya dia sih. Kita aja yang pinjam gitu kan. Oh, saya kaget kan misalnya kawan-kawan menyuruh apa itu bersantai-santai lah kan. Liha dia bilang, nggak pasti kita kan belega-lega. Iya. Sama itu. Kemudian karcis pintar, gratis, lampu, itu bahasa Belanda semua ternyata. Kantor ya. Kita menerima kantor gitu kan. Nah itu. Oh ya, jadi memang kita harus melihat kultur juga. Tadi seperti yang disampaikan Prof tadi, kita harus menyesuaikan dengan. Ya boleh kita lihat, tapi sesuaikan dengan budaya kita. Ya kan? Kalau terus salah nanti. Kan? Jadi memfilter itu penting. Iya. Jadi apa ya? Nah ini yang mungkin tantangan saat ini juga. Ya. Karena kan sekarang ini global ya, terbuka semua, nggak ada ditutupi kan. Seperti dulu kan dilindungi oleh pemerintah pasar kita nih. Jadi barang kita kan bebas. Sekarang kan dengan terbuka ini barang orang datang sudah bagus murah lagi. Pasti kalah barang kita kan. Hanya pabrik tutup, pengangguran kan. Nah itu yang harus diantisipasi itu seharusnya. Oh iya. Kemudian juga ini tenaga kerja juga bebas. Kita kan kalau dibaca statistik paling banyak tenaga kerja itu lulus SD. Iya. Kalau itu baca statistik. Kalau pasar tenaga kerja bebas, yang datang S3, S2. Iya. Ini SD mana yang menang? Nganggur nanti kan bahaya itu. Pasar bebas termasuk tenaga ahli, Prof. Betul, termasuk itu. Dokter. Iya. Bebas tenaga kerja, silakan masuk. Guru juga. Iya, hati-hati kita. Makanya kita harus memperkuat lah di dalam sendiri gitu ya. Nilai-nilai kebangsaan tuh wajib lah kita berikan. Sekarang kayak mau dihilangkan ya. Sepertinya pejuang-pejuang kayak dilupakan gitu kan. Padahal jasa mereka itu kita nggak beginian nih. Iya betul Prof. Baik, Prof, terakhir Prof, ada pesan mungkin kepada guru-guru terutama kepada pemirsa kita dalam rangka upaya tentu peningkatan kualitas mutu pendidikan terutama di Kalimantan Selatan, Prof. Kemudian juga mungkin memberikan motivasi kepada kawan-kawan supaya tokoh seperti Anda ini memberikan pencerahan kepada kami. Bagaimana? Silakan, Prof. Baik, saya kira yang pertama itu anak-anak didik kita itu harus kita latih disiplin gitu ya. Disiplin untuk belajar dan bikin dia itu supaya pengen tahu terus gitu. Jadi anak-anak kecil yang ingin tanya itu jangan dihambat gitu. Kalaupun kita nggak bisa menjawab, carilah pendekatan-pendekatannya itu. Karena orang yang ingin tahu itu biasanya itu yang bisa maju itu seperti itu. Nah, jadi kita arahkan seperti itu, kita latih disiplin. Nasihat-nasihat kita kan kita punya budaya ya, dengan agama kita dekat gitu ya. Jadi itu tetap kita sampaikan seperti itu. Dan tadi bagi saya sih doa itu penting itu, karena itu yang membuat kita jadi lancar urusan apa segala. Lagi dengan orang tua itu memang saya selama ini baru satu tuan guru ustadz yang saya dengar ceramah bahwa Tuhan itu malu. Tuhan malu kalau tidak mengabulkan doa orang tua kepada anak untuk kebaikan. Saya kaget. Selama ini saya belum dengar. Beliau itu aja. Makanya artinya selama kita hidup nih dengan orang tua kita harus baik gitu ya. Lancar punya kita semua. Dan orang tua juga harus mendoakan selalu terus anaknya. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof Hatta sudah berbagi inspirasi, memotivasi kawan-kawan dan juga memberikan sesuatu yang tentu sangat baik, bermanfaat. Karena
salah satu hal menjadi sumber belajar kami, terutama bagi anak muda dan juga guru-guru yang lain, adalah melalui melihat pengalaman-pengalaman dan belajar dari tokoh-tokoh seperti Anda, Prof. Terima kasih banyak, Prof, sudah membersamai kami. Sehat selalu, Prof, ya. Alhamdulillah. Sehat selalu, dan semoga hal-hal yang diinginkan Prof tadi bisa diwujudkan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sehat selalu. Sahabat, demikian obrolan singkat saya bersama Prof Hatta, tenaga ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang juga guru besar di Universitas Lambung Mangkurat. Semoga apa yang kami diskusikan tadi, yang kami obrolkan tadi, bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu, bahagia selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.